Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP daring dengan materi teks berita ini akan disampaikan oleh kelompok 6, yang mana kami adalah peserta PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan ke-7 dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Denpasar tahun 2021 dengan pembimbing yang sangat kami sayangi, yaitu Bapak Dr. Andes Bambang Rudianto, MPD. Kami perkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu Malik Sri Rahayu SE, saya sendiri, Ibu Mira Kania Dewi P, SPD, Ibu Andela Safitri, SPD, Ibu Aminah Asrindani, SPD, dan Bapak Fadli Salama, SPD. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Diklat dan Keagamaan Denpasar, Bapak Dr. Haji Muhammad Toha, SPD MSI, Kepala Seksi Diklat Tenaga Teknis Balai Diklat dan Keagamaan Denpasar, Bapak Ahmad Zaini, SAG MAB, Bapak atau Ibu Panitia PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan ke-7, Pembimbing PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan ke-7, Bapak Dr. Andes Bambang Rudianto MPD, dan peserta PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan ke-7 yang saya sayangi. Yang selanjutnya adalah latar belakang, yang mana alasan dari kami dalam membuat RPP daring ini yaitu bahwa pandemi COVID-19 secara langsung telah mengubah tatanan dunia. Dalam bidang pendidikan, kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring atau dalam jaringan dan diharapkan tetap memenuhi kebutuhan pelajar peserta didik dalam rangka pengembangan bakat dan minat berdasarkan masing-masing jenjang pendidikan. Meskipun pembelajaran daring dilakukan secara virtual dan jarak jauh, penyusunan dari tujuan pembelajaran daring bukan malah menjadi semakin kabur, tetapi semakin penting, bahwa tenaga pendidikan tetap penting dalam melakukan penyusunan rangkaian pengembangan desain pembelajaran. Untuk mewujudkan hal tersebut, disusunlah RPP daring yang mengacu pada SE Mendikbud nomor 14 tahun 2019. RPP daring adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan secara online dengan tujuan agar kegiatan pembelajaran lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Rencana pelaksanaan pembelajaran daring. Yang pertama adalah identitas. Sekolah MTS Negeri 1 Flores Timur, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 8 semester 1, materi pokok teks berita, alokasi waktu 2 jam pelajaran kali 40 menit, yaitu 2 kali dalam pertemuan. Adapun kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu 3.1.1, menjelaskan pengertian teks berita. 3.1.2, menganalisis unsur-unsur berita atau adik simba. 3.1.3, menganalisis ringkasan dan menyimpulkan berita. 3.1.4, menganalisis langkah-langkah menyimpulkan pokok-pokok berita. 3.1.5, menganalisis unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Kompetensi dasar 4.1, menyimpulkan isi dari berita yang didengar dan dibaca. Adapun indikator pencapaian kompetensi 4.1.1, membuat ringkasan dan menyimpulkan isi berita. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran problem based learning, pendekatan saintifik, TPEC, dan metode learning journal, sinkronus dan askronus, peserta didik mampu menjelaskan pengertian berita, menganalisis unsur-unsur teks berita, menganalisis ringkasan dan menyimpulkan berita, menganalisis langkah-langkah menyimpulkan berita, menganalisis unsur-unsur berita yang didengar dan dibaca, membuat ringkasan dan menyimpulkan berita.
Selanjutnya adalah pendekatan atau model atau metode pembelajaran. Pendekatan yang digunakan adalah scientific dan TPEX. Model problem based learning. Metode learning journal, sinkronus dan askronus. Teknik Mentimeter dan kuis. Adapun media atau alat dan bahan pembelajaran. Media yang digunakan adalah laptop, handphone, Google Classroom, WhatsApp Group, dan Mentimeter. Alat atau bahan yaitu lembar kerja peserta didik yang berfungsi sebagai panduan aktualisasi dalam pembelajaran. Sumber belajar di sini ada dua, yaitu sumber buku dan sumber online. Sumber buku yaitu buku Mahir Berbahasa Indonesia SMP atau MTS kelas 8 revisi 2016, penerbit Erlangga halaman 1-21. Selanjutnya buku penilaian bahasa Indonesia kelas 8 SMP atau MTS penerbit Erlangga halaman 1-11. Sumber online yaitu dari materi teks atau video di WhatsApp Group dan browsing di internet. Baik, di sini saya Andela Safitri akan menjelaskan mengenai kegiatan pembelajaran yang pertama dimulai dari pendahuluan. Di sini di mana guru memulai pembelajaran dengan salam dan doa melalui Zoom meeting atau sinkronus. Yang kedua, peserta didik mengucapkan salam serta guru mengecek kehadiran siswa, memberi motivasi, tujuan dan manfaat dari pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada kegiatan inti, di mana singkat pertama orientasi peserta didik pada masalah bisa kita lihat. Singkat kedua mengorganisasikan peserta didik. Singkat ketiga membina penyelidikan individu dan kelompok, di mana yang dimaksud di sini peserta didik itu dapat menyimak arahan dari guru terhadap kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya di sini juga guru memberikan tugas learning journal. Selanjutnya guru membimbing dan memonitoring penyelesaian tugas peserta didik melalui A-Group sehingga peserta didik dapat menjawab pertanyaan pada lembar kerjanya dan menyajikan dalam bentuk PowerPoint serta membuat video MP3. Pertemuan kedua. Setelah guru membuka pembelajaran dan mengajak siswa untuk berdoa melalui Zoom meeting, tahapan kegiatan selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dengan deskripsi kegiatan, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik menyampaikan atau menayangkan hasil diskusi kelompok dalam bentuk video yang di-share screen di Zoom meeting, dalam hal ini pendekatan TPEX. Berikutnya, kelompok lain diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan. Selanjutnya, guru membimbing peserta didik dalam mempresentasikan video. Sintaks yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru mengecek laporan dan jawaban peserta didik. Selanjutnya, guru memberikan tanggapan atau nilai pada tugas peserta didik. Peserta didik menganalisis masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru terkait pembelajaran secara berkelompok. Guru memfasilitasi peserta didik agar memperoleh konsep yang benar terkait pembelajaran maupun tugas yang telah diselesaikan. Guru dapat menanyakan apakah peserta didik sudah memahami materi tersebut atau belum. Selanjutnya, peserta didik dapat menerima lembar evaluasi oleh guru yang telah diupload melalui aplikasi e-learning atau WA. Kegiatan penutup. 1. Guru mempersilahkan peserta didik menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 2. Guru melakukan refleksi bersama peserta didik. 3. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 4. Guru memberikan motivasi serta mengajak peserta didik berdoa di akhir pembelajaran. Guru mengakhiri pembelajaran di Zoom meeting dengan memberi salam. Selanjutnya, penilaian. Pertama, kegiatan asinkronus atau penugasan dan kuis. Teknik penilaian, ada aspek teknik, aspek sikap, pengetahuan, keterampilan. Teknik, observasi, tes tertulis, unjuk kerja.
bentuk lembar observasi, uraian di e-learning, dan rubrik. Penilaian kompetensi sikap spiritual. Dan ada penilaian kompetensi sikap sosial. Selanjutnya, penilaian kompetensi pengetahuan. Ada pernyataan dan terdapat skor. Kedua, penilaian kompetensi keterampilan. Terima kasih, kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih Anda sudah menonton. Surprise ya. Assalamualaikum.